have admitted that they are being incentivized to list patients that are sick. The Clinton machine is at the center of this power. Honestly, she should be locked up. Oh my God. So many conspiracy theories yang beredar di saat seperti ini. Ya sih, namanya juga Great Awakening ya, jadi manusia ditampar-tampar sama kenyataan. Tapi apakah semuanya nyata? Kita pakai my sixth sense untuk melihat yang mana fakta dan yang mana bukan. Ini juga belum tentu benar, namanya juga pakai sixth sense, jadi belum ada buktinya, insting aja. We'll see. Senjata buat gempa itu yang buat Aceh jadi berantakan karena pemerintah saat itu tidak mau menuruti kemauan dari pemilik senjata ini, negara pemilik senjata ini. Fakta, teori. Senjatanya fakta, tapi untuk mengendalikan cuaca sampai ke tsunami, saya rasa itu kayak bom nuklir ya, yang diledakkan di laut, itu bisa. Ada beberapa kasus ya, di Aceh sendiri bukan. Itu alam. Kamu percayanya apa? Next. Q movement. Oh my god. Gue sempet dark waktu mempelajari tentang Q movement, man. Dan banyak banget yang nanyain, Kak, Andre Nongkrong, Kak, Hillary, Oprah, Bill Clinton, Tom Hanks. 3 hari sebelum aku tahu tentang teori konspirasi Q movement, ada yang nyamperin aku. Kamu pasti kenal namanya. Yes, suddenly, cuman set, pergi. Dan Q movement datang. Jadi itu pasti nggak kebetulan. Tapi apakah semuanya itu benar? Golongan elit 1% yang menguasai dunia. Ya, aku percaya. Ya, itu benar. Ada orang-orang yang memanfaatkan situasi karena mereka punya power untuk menambah powernya. Bukankah itu yang buat IMF sampai setega itu kasih bunga sangat besar kepada hutang-hutang kita? Dan kenapa harus ada bunga di bank? Itu ada yang memulai kan? Kaitannya sama fluoride, kanker, dan segala penyakit. Apakah itu penyakit buatan? Where this occurred. Oh yeah, I'm sure it occurred between the North Carolina laboratories, Fort Detrick, the U.S. Army, to kill millions since 1984. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. Banyak sekarang penyakit buatan, termasuk corona sendiri. Saya rasa itu buatan. Ini insting saya ya, itu buatan. Tapi izin tersebarnya karena alam. Kenapa? Karena sekarang zaman terakhir, jangan lupa guys, makin gila aja nanti, makin gila aja. She went back to Wuhan, and then of course it got released, or there was an outbreak in Wuhan. But where did it all start? It started here in the United States, in North Carolina. Ebola couldn't infect human cells until we took it in the laboratories and taught him. It is a conflict of interest. And in fact, this is one of the things that I've been saying and would like to say. A little bit more effective and not create the damn superbug in the first place. Like, you really need to create a superbug and then try to see how it should be prioritized, so they can help indicate which pathogens should be prioritized for further research. I mean, that's the most absurd thing to say. Aku ngerasa memang ada. Aku nggak tahu berapa banyak dan penyakitnya apa aja. Aku juga nggak mau mention ya. Penyakit-penyakit yang memang dibuat manusia, sudah ada obatnya tapi ditahan. Beberapa penyakit besar yang tak tersembuhkan. Kenapa? Karena perusahaan farmasinya si penguasa itu yang untung banget.
jahat sih bisnisnya dia. Tapi nggak semua perusahaan farmasi begitu ya guys ya, nggak, masih banyak yang baik, tapi banyak yang sudah corrupt. So yes, banyak penyakit buatan. Fluoride saya sudah pernah bahas 2 tahun lalu, 2018 ya, bahayanya. Salah satu alasan autoimun, kanker, Alzheimer, autis, fluoride. Dan heran kan kenapa itu tidak pernah dibus? Yang dibus adalah baik-baiknya aja, padahal tidak. Kamu coba lakukan riset sendiri ya. Kamu lakukan riset sendiri, karena saya punya penyakit lupus dulu, jadinya saya cari tahu tentang apa aja yang baik atau enggak. Dan saya temukan fluoride sama gluten itu nggak ada guna sebenarnya, tidak terlalu baik untuk tubuh. But itu yang dibus oleh konspirasi selanjutnya, media menguasai dunia. Our society can be so fooled that the types of propaganda continue to where they're just driving us to hate each other. I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. And as we all come out of shelter in place with a lower immune system and start trading viruses and bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. She is the most experienced and the best qualified. She's by far the best qualified person in America. And by the way, ini bukan rahasia deh. Bahkan konon di Amerika sana 5 media aja ternyata yang menguasai, cabangnya banyak. Termasuk favorit saya, dia punya media, Disney. Ya, saya percaya golongan ini memanfaatkan media untuk kepentingannya. Tapi saya tidak merasa itu terjadi di semua negara. Di Amerika itu sudah korup banget karena di negara maju. Jadi pasti darkness senang banget ngegodain orang di situ. They have been misled and steered away from their oath to do no harm. I say forgive yourselves. It's the hardest thing to realize for all of us, and is that with all the best intention, we studied, we learned what we thought was the truth. We had no idea. And particularly thank you for your courage. Thank you, Mickey. I appreciate it a lot. Tom Hanks, sebenarnya dia itu bukan diisolasi karena corona, tapi dia diisolasi oleh penjara. Anggap aja Tom Hanks itu adalah perlambang dari dunia Hollywood ya, yang ternyata katanya kental dengan culture atau budaya pedofilia. Lambang para pedofil ini mereka sudah punya, yang suka anak laki, boy love, yang suka anak cewek, yang suka dua-duanya, ada lambangnya yang dipakai juga oleh para pemuka agama yang gak bakal kamu sangka. Itu melambangkan mereka masuk ke ring atau cincin pedofilia ini. Ya, ada Tom Hanks. Saya merasa masa lalunya dia pernah digituin, tapi saat ini kayaknya beneran corona nih. Para petinggi pemerintahan, Barack Obama, Bill Clinton, Hillary, tim suksesnya Hillary dan Barack, itu dikatakan pedofilia yang masokisnya, yang suka mukul, bahkan ada videonya. Nggak usah dicari, nggak usah dicari, nggak bakal bisa tidur nonton itu. Jadi itu apakah benar atau enggak, saya yakin jaringan pedofilia ini besar, dan ini sangat dikhawatirkan oleh Presiden Trump. Trump itu gayanya selengean ya. Trump itu dia pemerintahan dengan penangkapan pedofilia tertinggi sepanjang sejarah. Karena untuk ngadepin darkness di Amerika sana itu memang gila-gilaan. Butuh orang yang sengklek untuk bisa kayak gitu. Itulah yang membuat 2 presiden sebelumnya dibunuh karena mau mengungkap ini, yaitu Kennedy dan Lincoln ya kalau nggak salah. Ya, konon katanya mau mengungkap jaringan si elit ini dan ring pedofilia ini. Dan John F. Kennedy senior punya anak, John F. Kennedy junior, dua-duanya meninggal usia muda lah ya. John F. Kennedy Junior ini meninggal, ganteng banget lagi Bo. John F. Kennedy Junior ini meninggal waktu naik pesawat pribadi sama istri dan adik lah. Nah, dikatakan nih sekarang oleh Q Movement ini adalah orang-orang yang masih hidup tapi operasi plastik. Tapi saya percaya Trump itu dia punya misi tersembunyi. Kenapa dia jadi presiden? Ada hubungannya dengan dia dekat sama anaknya Kennedy
John F. Kennedy Jr. Tapi apakah John F. Kennedy Jr. itu masih hidup atau enggak, I don't know, but kata saya sih enggak ya. Cuman sebelum dia meninggal, dia sudah mengungkapkan rahasia yang diketahui ayahnya. Ya, dia udah pegang rahasianya, dia udah kasih ke orang, atau wasiatnya itu dikasih ke orang. Mungkin salah satunya terang, sehingga dia berjuang untuk mengatasi satu-satu pelan-pelan. Butuh sengklet, dan media Amerika benar-benar membuat nama dia jelek. Itu fakta. Dia nggak pernah diliput yang bagus-bagus. Dia nolak perang, padahal dibilang dia pencetus perang. Betul. Dia nolakin banyak perang untuk jadi isu. Kan saya pernah baca tuh, ini fakta bener nih, nggak pakai six sense nih. Dia itu pernah digosipin di berita, ini sampai masuk berita Indonesia, bahwa dia memicu perang dengan Korea Utara. Gue udah yang kesel kan, karena image-nya dia kan, ya ampun, si Trump ini maunya apa sih, kata gue. Tapi nggak lama ada berita dong, dia lagi salaman sama Kim Jong Un. Terus gue yang, wait, katanya dia mau perang, tapi kenapa dia perdamaian? Diputer balikin semuanya, terutama ke dia, serangannya. Balik lagi ke pedophilia ring di Hollywood. Ingat nggak kasus Mel Gibson? Mel Gibson itu sempat dapat kasus, dia itu kena kasus rasisme ya, waktu dia nelfon bocor rekamannya, ternyata dia ngata-ngatain ras gitu. Nah, konon katanya itu adalah kerjaan orang-orang Hollywood yang gak mau dibocorin. Mel Gibson ini ngomong dengan lantang ke dunia luar bahwa Hollywood itu dibangun dari darah anak kecil, dan bayi itu adalah nilai tukar paling mahal. Oh my god. Dan ada juga beberapa orang yang berani ngomong kayak Brad Pitt juga ngomong Hollywood itu sebenarnya bukan ngomong tentang buat film, tapi itu ngomong tentang kekuasaan, karena film Hollywood kan bisa menguasai dunia, bisa menyebarkan banyak message atau pesan tersembunyi dari situ. Lagian juga kan predatornya sudah ketangkep, Harvey Weinstein. Itu fakta kan. Dan saya ngerasa yang namanya dunia hiburan akan penuh godaan yang kayak gitu. Tapi saya nggak nyangka Hollywood separah itu, karena banyak banget kesaksian dari para anak-anak yang artis-artis kecil, anak kecil itu ngadu sekarang bahwa dia adalah korban pedofilia dari sutradaranya, bla bla bla. Dan yang paling mengerikan katanya Steven Spielberg, terus Tom Hanks. Nah, kalau disebutin kamu bakal tersyok-syok ya. Kamu harus cari tahu tentang kasus Jeffrey Epstein. Nah, dia ditemukan mati di penjara, padahal dia itu lagi dalam pengadilan untuk membuktikan perdagangan manusia, memperjualbelikan anak kecil dan juga gadis-gadis muda. Dalam log listnya dia di pesawat pribadi dia punya pulau pribadi tuh, saking tajirnya. Dia itu dekat dengan Pangeran Andrew, Bill Clinton, Oprah. Terlalu banyak listnya untuk aku ngomongin, kamu cari aja sendiri. Lognya itu sekarang lagi banyak gosipnya sih, aku rasa banyak yang palsu juga. Cuman yang aku rasakan dari six sense-ku, dia memang bandar, Jeffrey, dan juga dia tahu siapa yang pesan-pesan anak-anak dan trafficking itu, makanya dia dibunuh pas sebelum pengadilan supaya nggak ngungkap. Bahaya karena dia megang banyak nama besar yang akhirnya keungkap sendiri pelan-pelan lewat ada yang ngebocorin log pesawatnya, passenger manifest kalau kita bilang di travel business management mah. Jadi makanya kenapa aku yakin convincing bahwa pedophilia ring dan human trafficking itu banyak banget terjadi di Amerika, bahkan di dunia ya. 800.000 anak kalau di Amerika aja hilang setiap tahun, dan itu dimasukin ke banyak perusahaan-perusahaan yang harusnya melindungi anak. Itu cuma tameng ya, fakta. Nah, tapi kalau Hillary yang punya perusahaan itu waktu itu ketangkap, sempat dia yang punya ternyata perusahaan itu. Pokoknya kacau banget lah konspirasi ini. Dia juga dituduh membunuh banyak orang untuk membungkam mulutnya. Terus Hillary juga pedofilia yang suka nyiksa dengan asistennya itu. Lalu lanjut ke pedofilia ring itu ada Pizzagate. I don't know. Itu gue denger Pizzagate pertama aja gue udah mau marah banget ya.
Pizza Gate itu adalah tempat pizza di mana si tukang pizzanya, si owner pizzanya itu jadi orang berpengaruh di Amerika. Pizza biasa guys, tapi yang datang Barack Obama, Hillary, bla 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 bla. Di sanalah bocor rekaman dari si John Podesta itu, sama rekaman dengan band yang sedang main di. Aku tahu Justin Bieber, dia buat lagu Yummy itu nyindir pedofilia banget, tapi aku ngerasa Justin juga salah satu korban. Itu feeling kuat aku sih, makanya dia punya penyakit mental sekarang. Poor him. Dia lucu banget lagi pas masih kecil kan. Jadi Pizza Gate itu sistemnya dia punya kode nama yang emailnya Hillary ke Barack bocor oleh hacker. Hillary kenapa dia nggak jadi presiden waktu itu, karena bocor 30.000 emailnya oleh gerakan Q ini, katanya bocor, hilang, dan semua ketahuan. Dia sempat ada diadili di situ, ada pengadilannya tertutup. Who told you that 90 to 95% of your emails were in the State Department system? Who told you that? We learned that from the State Department. The Inspector General report found that less than 1% of State Department emails, record emails, were captured. There are 67 emails in this pile in 2012, and I'm troubled by what I see here. I can only conclude by your own records that there was a lack of interest in Libya in 2012. She's taken money from countries that abuse the rights of women. All those countries have been criticized by the State Department for violating women's rights. On this planet, in which we have a better relationship. I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents. In order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. Ngadilin dia untuk membuktikan hal-hal yang tersampaikan di email. Salah satu email yang bocor adalah dia dengan Barack ngomong, lu hati-hati kalau ngomong ini Barack, pizza di luar. Aku kan sebagai teman mau ngingetin kamu agar semua orang tidak curiga. So, mungkin ya Pizza Gate itu ada, atau memang sebutannya mungkin bukan di Pizza Gate, tapi mungkin memang sebutannya yang doyan anak kecil itu, anak cewek itu, anak cowok hot dogs, and all. Ada sebutannya yang diketahui oleh orang-orang yang memang punya kecenderungan, gue nggak mau ngomong kelainan, tapi kecenderungan begitu. Pizza Gate ini atau enggak aku nggak bisa lihat 50-50. Kenapa? Karena aku nggak mau lihat ke dalamnya. Karena kalau iya banyak anak mati di situ. I don't want to see. Terus adrenokrom, obat, drugs, narkotika termahal di dunia katanya, yang paling ampuh untuk buat manusia, bahkan sangat cerdas, muda, berkuasa, berkarisma. Buat manusia seperti muda lagi, adrenokrom. Nah, dia dibuatnya dari pineal gland anak kecil yang disiksa terus diambil. Pineal gland tuh di sini. Itu yang buat kita third eye chakranya kuat. Kelenjar itu dia sensitif terhadap fluoride. Dan fluoride sekarang sangat digadang-gadangkan sebagai hal yang bagus buat gigi. Padahal banyak negatifnya. Yang aku riset sih, makanya aku pakai Siwake untuk sikat gigi beb. Itulah kenapa dia butuh banyak anak kecil, dan anak kecil terus diambil hilang. I don't know. Aku masih ragu ini bener atau enggak. Andai kan iya pun, aku tidak merasa dari sini. Entah ya, darah mungkin ya. Ada beberapa orang yang makan sih ya. Aku merasakan ada beberapa kanibal. Banyak seleb dibilang sedang kasih kode tentang ini keluar karena di lockdown. Itu adalah salah satu caranya untuk buat orang-orang ketahuan mengkonsumsi obat ini atau enggak. Banyak yang sudah sakau katanya, kayak Drew Barrymore, Madonna, Ellen DeGeneres,
dan lain sebagainya. Aku belum bisa make sure itu ceritanya benar banget atau enggak, tapi aku merasa mereka lebih ke banyak yang pemuja. Ada di tengah modernisasinya Amerika yang segitu kuatnya, tengah logikanya mereka itu sebenarnya banyak yang percaya. Bagaimana caranya membuat dia lebih berkuasa? Dia akan mengandalkan segala cara. Dia akan gunakan medianya untuk buat orang tidak percaya sama yang namanya spiritual. That's fact. Bener, aku ngerasa begitu. Supaya kamu jauh dari Tuhan dan spirituality. Ya, karena dia menganut yang ono. Dia pasti nggak akan suka orang sadar, awaken, conscious. Which is sekarang orang Amerika sudah pada garang. Dan itu nyerang Tom Hanks di Instagramnya, aku baru cek lagi tadi. Oprah segala. Memang topeng-topeng ini akan terbuka, tapi ingat, tidak bisa semuanya kalian bilang itu memang guilty ya, bersalah. No, tidak semuanya, karena ada yang tidak. By the way, aku tadi ngetok-ngetok ini lipstick aku. Karena I'm so frustrated because I think you needed to know and you asked me. Ujungnya ya bahas UFO. Mano, isso não é drone, velho. Mano, esse é muito forte. Ou é drone? Será que é drone? Eu acho que é drone. É drone da polícia? Eu acho. Será que é mesmo, velho? Isso é drone, itu muito forte. Gue percaya itu, maaf guys yang tidak percaya. I believe in that. Tapi kalau misalnya UFO jalan-jalan nyamar, reptilian itu adalah Obama, Trump segala, I don't believe in that. I don't. Mereka bekerjanya masih subtle gitu, tidak terlihat. UFO ada, Among Us ada, lebih banyak ke vibrationnya. Mungkin juga ada yang nyamar, tapi yang nyamar itu lebih kepada orang-orang ini membantu orang. Ada juga yang bilang gue tuh sembuh karena gue dibantu UFO. Setahu gue bukan ya. Tapi UFO memang ada, aku percaya di bumi ada, udah mulai masuk lebih banyak, lebih berani. Dan aku yakin ada banyak negara yang sebenarnya udah nangkep atau udah nemu penemuan-penemuan ini tapi ditutup. Dan kemarin ada juga isu bahwa kenapa kita semua dirumahkan, kenapa diisolasi, adalah karena mereka mau melatih pesawat UFO di luar. Banyak banget udah ketangkep dan semuanya dihapusin videonya. Jadi kelihatan ya, YouTube sudah dikuasai. Ini sudah banyak banget sih kayak yang gitu, tapi ada beberapa hacker yang masih gituin videonya. Atau mungkin memang UFO sendiri, who knows. Cuman pesawatnya I know kelihatan banget itu bukan pesawat yang belum pernah kita lihat lah. Andaikan manusia sudah ada teknologi ke situ, keren abis, but nggak pernah lihat gua. Sementara itu kayak UFO jadinya, beneran orang nganggep itu UFO jadinya karena canggih banget. Jadi di balik corona ini banyak banget guys yang terjadi, itu fakta. Banyak banget. Trump itu sibuk banget. Gue yakin dia bukan cuma sibuk soal corona ya, enggak, tapi mau nyingkap yang gini-gini. Dan karena mereka sudah sangat kuat, dia juga butuh bantuan. Oh by the way, dia sama Melania baru gue perhatiin, karena kan gue baru ngeh begitu ini keluar nih, ini misinya apaan ya berdua ya. Ada something big. Melania itu cerdas ternyata, IQ-nya tinggi banget ternyata, cerdas dia ternyata. Dan aku ngerasa mereka tuh punya udang di balik batu gitu ya. Setiap kali Melania, ingat nggak padahal itu dia pakai baju kaos jaket yang dihujat oleh media, kok ibu negara pakai jaket Zara dengan omongan I don't care belakangnya, kok nggak lu banget sih Melania gitu, kok lu gitu banget sih gayanya bla 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 bla, gak lama setelah itu ribuan
CEO, termasuk CEO Zara, resign. Jadi ada something yang mereka lakukan di sana. Trump juga kalau nggak salah minta nggak digaji kok. Biasanya dia udah kaya raya kan. Tapi aku suka banget sama anaknya, Ivanka Trump. Dari dulu aku follow, aku kagum banget sama dia. Aduh, apakah ini yang namanya topeng kegelapan? Ternyata dia cahaya. Topengnya cahaya, ternyata dia kegelapan. Apakah ini fasenya? Tapi ya dari tadi semua bisa aku bilang 50% aja yang fakta. Sisanya masih dilebih-lebihkan atau bahkan fiktif sama sekali. Dan ingat, apapun yang terjadi, kamu kalau nonton konspirasi, kamu bakal tambah takut. Karena itu yang dimauin. Kadang-kala orang yang pembuat dari pelaku itu yang buat konspirasi supaya kalian tambah takut. Itu kan yang menaikin artis Hollywood kan waktu dibilang Illuminati, makin bukan dianya. Itu juga produk marketing, guys. Sadarin, strategi marketing. Nah, tapi juga ada juga yang memang beneran dari orang-orang yang sudah meneliti, meriset ini semua. Ya, beneran. Kalau misalnya kamu terlalu percaya sama konspirasi kayak gini, tanpa disaring, tanpa bener-bener kamu ada waktu relax, kamu bakal punya mental victim mentality atau mental menjadi korban. Karena kamu merasa tidak berkuasa, hidup dalam ketakutan di bawah kendali orang. Akhirnya apa? Kamu kehilangan kebahagiaan kamu. Makanya aku agak khawatir ya, karena banyak banget teman-teman aku yang nonton konspirasi akhirnya konslet, ketakutan melulu, buat dirinya semuanya salah, semuanya nggak bisa dipercaya. While actually no, masih banyak kok orang baik. Orang belum kiamat berarti masih ada orang baiknya. Kalau kiamat itu udah 100% orang jahat semua, kiamatnya masih kecil-kecil nih, berarti gue masih bisa cari temen yang baik, gue masih bisa membangun impian gue dengan baik. Dalam dunia law of attraction ada yang istilahnya what you believe, you will receive. Apa yang kamu percaya, itu yang kamu terima. Jadi, kalau kamu mulai ketakutan sama hal ini, berhenti nonton konspirasi sementara atau seterusnya, bebas sampai kamu tenang. Yang kedua, kamu bisa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya. Gitu menyikapinya. Jangan terlalu dibaperin. Jadi energi kamu benar-benar narik yang kayak gitu nanti dalam hidup kamu. Lalu, yang terakhir, fokus pada dunia mimpi kamu. Oke, kamu tahu itu sebagai pengetahuan, tapi kamu maunya dunia itu kayak apa? Kamu mulai build itu dari tingkah kamu, pikiran kamu, sehingga kamu bisa menciptakan dunia impian kamu meskipun di luar sana kacau. Nah, ini the last era on this face of the earth. Dulu namanya awal mula, Great Awakening, di mana orang mulai melek matanya bahwa semua yang dia percaya dulu tidak seperti apa yang seharusnya. Sebarkan kasih sayang. Itu udah yang paling benar, guys. Kita udah nggak bisa lihat mana orang benar salah dengan mata telanjang ya, karena mereka bisa bertopeng lapisan lagi. Biarkan dunia bekerja dengan sendirinya, karena semesta sekarang akan mengungkapkan, meskipun mungkin belum semuanya. Nah, gimana menurut kamu? Yang mana fakta, yang mana enggak? Atau ada hal lain yang kamu tahu tentang konspirasi ini? Komen ya. Don't forget to give me like, comment, subscribe. Sending you so much love and light. Bye guys.